Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Andrian F. dari Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan apa itu virtual memory dan cara kerjanya. Mungkin langsung saja. Virtual memory ini merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan antara logical memory atau memori logis dan physical memory atau memori fisik atau bisa kita sebut memori utama. Nah, memori logis ini adalah sekumpulan halaman-halaman atau peg yang ada di dalam sebuah program. Tanpa adanya virtual memory, memori logis ini akan langsung dibawa menuju ke memori fisik atau memori utama. Nah, virtual memory inilah akan melakukan pemisahan dengan cara meletakkan memori logis ke bagian secondary storage atau disk sekunder, yang kemudian membawa peg-peg yang dibutuhkan ke dalam memori utama atau fisik. Nah, biasanya memori virtual ini diimplementasikan dengan menggunakan demand pegging atau demand segmentation. Kita next. Lalu apa sih tujuan virtual memory ini? Virtual memory bertujuan untuk menciptakan sebuah file khusus yang dinamakan swap file, yang nantinya akan dipakai sistem operasi dalam kondisi kehabisan memori, di mana sistem operasi ini akan memindahkan data yang paling akhir diakses ke dalam sebuah file yang ada di dalam hard disk. Jadi kegiatan itu akan dilakukan seperti ilusi, seperti tipuan, yang kemudian akan memberikan beberapa ruang kosong pada memori yang akhirnya bisa kita gunakan untuk aplikasi selanjutnya. Dengan memori virtual ini akan memudahkan programmer ketika memakai data yang besar dan program yang melebihi kapasitas memori. Dan teknik ini juga bisa digunakan di sistem multiprogramming yang nantinya akan menjadi lebih efisien. Nah, berikut ada keuntungan dari virtual memory. Yang pertama, ukuran logical space bisa lebih besar dari ukuran physical address space. Yang kedua, lalu lintas input-output menjadi lebih rendah. Yang ketiga, berkurangnya memori fisik, sehingga ruang-ruang yang dibutuhkan akan menjadi lebih leluasa. Yang terakhir, akan banyaknya program yang dijalankan secara bersamaan. Kita lanjut. Nah, di sini ada cara kerja virtual memory. Program address akan memetakan atau istilahnya mapping ke memory address. Di sini misal kita punya 32 bit program address space dengan 4 GB, lalu memori virtual ini dengan 30 bit program address space. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah sebuah pemetaan atau mapping di tengah, yang nantinya jika kita mempunyai data 0, yang nantinya akan dipetakan atau dialokasikan ke data alamat 1 misalkan. Yang kemudian alamat 1, data 1 akan di mapping terlebih dahulu, lalu akan disalurkan atau dialokasikan ke data 0. Yang kemudian data 2 akan di mapping lagi seperti tadi, lalu kemudian akan dialokasikan ke data 2. Nah, misalkan di sini kita mempunyai data 3. Nah, apa yang harus dilakukan kan di 30 bit program ini sudah penuh nih. Wah, data 3 sudah nggak bisa masuk lagi nih, udah nggak punya kapasitas di program ini. Maka yang harus kita lakukan adalah memiliki memori lain. Di sini kita misalkan menggunakan memori hard disk. Nah, maka dari itu
tidak akan terjadi crash di dalam sebuah memori ini. Dikarenakan adanya alamat atau memori lain yang ada ditempatkan di hard disk. Nah, maka dari itu VM akan dengan menggunakan virtual memory, mapping ini akan memberikan fleksibilitas bagaimana kita menggunakan RAM. Nah, maka dari itu memori ini akan menjadikan mapping, mohon maaf, memori ini akan menjadikan kita lebih efisien dalam memetakan memori. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.